kita masuk kepada tema yang baru, yakni dare to declare. Coba katakan bersama dengan saya, declare. Baik. Penulis kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, saudara harus ada pada pemahaman ini. Dalam lidah yang sama, dia bisa mengalirkan kehidupan. Dari lidah yang sama pula, bisa mengalirkan apa? Kematian. Saya ulang sekali lagi. Dari lidah yang sama, bisa mengalirkan dua hal yang berbeda, yang bernama kehidupan, dan yang kedua bernama apa? Kematian. Itu sebabnya saya mengajak orang-orang percaya mesti ada pada titik ini. Ada pada kesadaran ini. Bahwa lidah kita sangat berpengaruh. Apakah seseorang akan menjadi hidup atau akan menjadi mati. Ini harus menjadi titik pemahaman setiap orang percaya. Markus pasal 11, ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau sedikit saya geser ayat ini, agak sedikit saya paksakan dengan tema ini, mungkin akan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dideklarasikannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari seorang pribadi Yesus, saudara akan sepakat dengan saya bahwa Yesus itu, dia tidak ngomong hanya kepada manusia. Yang pertama, Yesus itu ngomong kepada badai. Suatu ketika di dalam perahu, lalu kemudian perahu itu terombang-ambing. Para murid ketakutan, apa yang terjadi di sana? Yesus bangun lalu berkata, badai, diam dan tenanglah. Maka badai itu apa? Diam dan tenang. Itu artinya apa? Apa yang dideklarasikan Yesus itu betul-betul punya efek sampai kepada badai. Sampai orang-orang menjadi heran. Siapa gerangan orang ini sehingga badai pun tunduk kepadanya? Saya hanya mau bilang bahwa memang perkataan itu sangat berkuasa. Deklarasi itu sangat berkuasa. Itu sebabnya kalau saudara berdoa, kalau saudara menyembah Tuhan, adalah baik kalau kita berdoa, bermohon kepada Tuhan. Adalah baik. Tapi doa saudara enggak boleh didominasi oleh permohonan dan doa. Sekali-sekali ketika Tuhan bekerja di dalam hati saudara, saya percaya saudara akan tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hati saudara. Sehingga sering sekali saudara punya semangat. Dengarkan ya. Pada saat Tuhan bekerja di dalam hatimu, sering sekali yang butuh saudara lakukan adalah saudara harus punya cukup keberanian mendeklarasikannya di dalam doa kita. Itu seringkali sangat dibutuhkan. Saya percaya ketika Tuhan bekerja di dalam hati kita, pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, ada saatnya kita memang mendeklarasikannya dengan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau saya pakai istilah orang Pentakosta, kalau saya pakai istilah orang yang agak ngeroh sedikit, sering sekali saudara membutuhkan kekuatan untuk mendeklarasikan apa yang saudara lihat di iman saudara di alam spirit. Kalau saya pakai istilah agak ngeroh-ngeroh sedikit. Ketika saudara melepaskannya di alam spirit, saya tahu mungkin tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi tanpa saudara ketahui, alam spirit akan mendengarnya. Itu sebabnya sering sekali ada orang berdoa, kalau KKR biasanya gitu kan. Kami menengking, katanya. Kalau nggak keluar urat lehernya nggak rasanya puas, kan gitu kan.
Segala kuasa-kuasa setan, maut, penghulu-penghulu udara, di udara kami ikat. Suatu ketika ada seorang penginjil di Tanah Karo ini, namanya Bulang Bangun, masih ada beliau, tapi dia sepasang yang sangat bersemangat menginjili. Suatu ketika dia berdoa, segala kuasa kami nuklir, katanya. Coba bayangkan, untung dia bukan Vladimir Putin. Kalau enggak diledakkannya nuklir yang di tasnya itu bisa bahaya. Tapi saya tidak sedang mengajak saudara untuk terlalu gampang. Tapi saya mau kasih tahu juga bahwa memang itu ada kuasanya. Apalagi saudara yang berdoa di dalam nama Yesus. Saya selalu bilang, nanti suatu saat saudara akan datang, doakan dulu saya Pak, katanya. Jangan langsung teleponi gembala. Pak, ada yang minta didoakan. Suatu saat Tuhan akan mengerjai saudara. Orang akan datang menjumpai saudara, berharap didoakan oleh saudara. Lalu saudara telepon pendeta, pendeta lagi nggak bisa ditelepon. Apakah saudara akan berkata, tunggulah pendeta besok? Saya percaya jangan-jangan Tuhan itu ngerjai saudara, supaya saudara keluar dari zona nyaman saudara, terpaksa saudara berdoa sendiri. Saudara akan berdoa, jangan bilang, dalam nama Yesus, jadilah kehendak Tuhan. Tapi saudara akan bilang, dalam nama Yesus, aku berdoa, segala sakit penyakit yang tidak berasal dari Tuhan, keluar. Jangan bilang, nanti gak keluar dia. Yesus bilang, apa saja yang kamu doakan jika kamu tidak bimbang. Aku berkata kepada gunung ini, pindah, tercampaklah ke laut. Asal tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Nanti kalau saudara pulang dari sini, saudara ketemu Gunung Sinabung, saudara bilang, pindah. Tidak akan pindah dia. Tercampaklah ke Pantai Belawan. Nggak akan pindah dia. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang ada di Belawan. Bayangkanlah kalau tiba-tiba pindah Gunung Sinabung, berapa juta kubik batu tiba-tiba pindah ke Belawan. Boom! Gitu. Maka akan terjadi tsunami. Tapi saya mau katakan, banyak orang nggak pernah berani ngomong kepada gunung. Kita pintarnya hanya ngomong tentang gunung. Ngomong tentang gunung itu apa sih Pak? Ngomong tentang gunung itu adalah gosip. Gosip masalah kita, masalah orang. Aku gunungku beginilah, aku masalahku beginilah. Aku situasiku beginilah. Orang Kristen itu pintar ngomong tentang gunung. Tapi nggak pernah sesekali belajar ngomong kepada gunung. Saya tahu kalau saudara ngomong kepada gunung, gunung apakah itu? Gunung situasi saudara kah, masalah saudara kah, tantangan saudara, kesulitan saudara kah? Saya percaya kalau saudara ngomong kepada gunung itu tak akan pindah. Tapi sekali-sekali kalau saudara ngomong karena percaya kepada Tuhan, saudara ngomong, memang gunung itu tidak akan pindah. Tapi angker dan ketakutan oleh karena gunung itu akan sirna. Saya ulang ya. Yesus itu dia ngomong kepada apa? Dia ngomong kepada badai. Dia ngomong kepada apa? Dia ngomong kepada sakit penyakit. Dia ngomong kepada apa? Dia ngomong kepada pohon ara. Suatu ketika, kalau saudara flashback ke belakang, Yesus kan suatu ketika sedang berjalan menuju Yerusalem gitu kan. Lalu kemudian para murid diperintahkan untuk apa? Ada di sana seekor keledai. Bukan kedelai, bukan. Ada di sana ada seekor. Iya. Ada seekor keledai. Bawa ke sini. Nanti kalau pemiliknya keberatan bilang Tuhan lagi perlu bilang gitu. Lalu keren Tuhan Yesus ini ya. Keren sekali. Suatu ketika dia hendak bayar pajak, nggak ada uang. Kamu mancing dulu. Nanti ikan yang kamu dapat itu lihat di mulutnya ada emas gitu kan. Yesus ini pintar kali. Makanya pendeta itu memang tidak ada uangnya.
tapi dia tahu di mana ada uang. Tidak, udah pastilah kalau tidak di ATM saudara, di ATM saudara. Itu sudah pasti. Percayalah, saya tidak akan memindahkan isi ATM saudara ke isi ATM. Bukan itu maksud saya. Tapi memang saya nggak tahu. Yesus itu kayaknya begitu. Dia nggak punya banyak uang, tapi dia tahu di mana ada uang berada. Pergi mancing, nanti di sana ada seekor ikan, lalu di dalam mulutnya temukan ada emas di dalamnya. Ada orang bilang gini, daerah itu katanya ada jenis ikan yang suka, kan ada jenis ikan yang kalau dia punya anak, dimasukkan anaknya ke dalam mulutnya gitu. Kalau saya tidak salah ikan mujair begitu. Jadi mungkin apakah anaknya terlalu jauh main-main gitu, sehingga ibunya itu jadi semacam ngelatah mulutnya, hendak untuk menyimpan sesuatu gitu. Jadi mungkin dia jalan-jalan gitu karena udah ngelatah kerongkongannya, diambil aja apa yang ada, lalu diambilnya ada emas gitu. Mungkin karena Tuhan perintahkan juga kan, udah lama dia nunggu, kapan aku dipancing ini, udah sakit kali ini, dulu ikan yang kulindungi di sini gitu, sekarang mesti logam yang kulindungi, karena lama kali para murid mungkin mancing, mungkin waktu pancingan datang dia langsung berebut datang, mungkin udah ada ikan yang lain mau makan pancingan itu, tapi dia langsung bilang aku duluan gitu, langsung dipancing. Saya bilang gini, Yesus itu dia ngomong ke pohon ara. Lalu suatu ketika waktu Yesus menuju Yerusalem, apa yang terjadi? Hosana, Hosana katanya gitu kan. Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang gitu. Hosana. Lalu sampai di Yerusalem, kemudian dia menepi ke daerah Betania. Lalu kemudian pagi-paginya, kemudian dia lihat ada satu batang pohon ara yang memang lebat tapi tidak berbuah. Memang tidak pada musimnya. Lalu kemudian dia berkata, mulai hari ini kamu pohon tidak akan pernah berbuah sampai kapanpun. Lalu kemudian besoknya Petrus lihat, loh kok guru, itu pohon yang kamu kutuk itu udah kering. Kok bisa kering? Baru muncullah ayat itu. Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu ngomong kepada gunung itu, tercabutlah dan tercampaklah ke laut. Asal tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Saya mau bilang seperti ini. Apa yang kita alami hari ini, jangan-jangan buah dari semua apa yang kita deklarasikan beberapa tahun yang lalu. Saya pakai istilah jangan-jangan. Apa yang dialami generasi hari ini, jangan-jangan itu juga buah dari apa yang dideklarasikan oleh generasi pendahulu kita. Saya pakai istilah apa? Jangan-jangan. Saya berdoa semoga setiap orang tua yang hadir hari ini mulai berhati-hati menggunakan lidah dan perkataannya kepada semua keturunannya. Katakan amin. Saya berdoa semoga setiap kakak dan abang yang hadir hari ini ada pada pemahaman ini. Mulai berhati-hati ngomong, mendeklarasikan apapun terhadap adiknya, saudaranya, bahkan abangnya. Setiap guru sekolah minggu yang hadir hari ini, saya berdoa semoga ada pada pemahaman ini. Sudah mulai hati-hati ngomong kepada anak sekolah minggu yang Tuhan mempercayakan untuk saudara ajari. Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Ada orang berkata seperti ini hidup yang ku mengerti, katanya. Di mana seekor ikan tidak pernah dinilai berdasarkan betapa pintar ia memanjat pohon. Itu perkataan seorang yang berkata, inilah hidup yang kupercayai, di mana seekor ikan tidak pernah dinilai berdasarkan betapa pintar dia memanjat pohon. Akan ada orang-orang yang kita hadapin, kalau saudara guru, kita ini kan biasanya, kalau saya pakai istilah ini ya, walaupun tidak terlalu pas. Kita ini kan biasanya pintar dalam satu hal,
tapi biasanya agak bodoh dalam banyak hal. Biasanya gitu kan? Biasanya gitu. Nggak ada orang yang pintar di segala hal. Terus matematika dia pintar, melukis dia pintar. Nggak ada itu. Aku yakin dia akan jadi robot kalau semua pintar. Tapi biasanya ini realita kehidupan. Biasanya kita pintar dalam satu bidang dan kita lemah dalam bidang yang lain. Itu biasanya. Dengar. Kalau saudara seorang pengajar lalu ada lemah dalam bidang tertentu, tugas saudara adalah bukan untuk berkata, untuk menjustifikasi, untuk menghakimi, bahkan untuk mengutuki bahwa dia bodoh. Enggak. Justru saudara bertugas untuk melihat di mana kelebihan-kelebihannya. Jangan saudara berpikir, saya saja kalau saudara suruh melukis, saya blank. Salah satu hal yang saya sangat kagumi adalah seorang pelukis. Bagaimana orang bisa melukis enggak ada rumusnya? Duduk orang bisa dilukis sama hidungnya gitu. Kalau aku, lukis dulu aku, kalau dia cowok bisa larinya jadi cewek. Matanya jadi cewek gitu. Bisa jadi agak lebay dia. Nggak bisa, nggak ada rumusnya. Serius. Kalau saudara suruh lain melukis, udah pasti saya, apa istilahnya ya? Terbelakang. Tapi kalau kita seenaknya aja ngomong gitu. Jangan-jangan apa yang kita alami hari ini buah yang kita omongkan bertahun-tahun yang lalu. Jangan-jangan. Sekali lagi, tidak untuk menyalahkan generasi pendahulu kita, tidak. Hormat kepada mereka dengan segala keterbatasan mereka. Tapi saya mau bilang, jangan-jangan pencapaian kita hari ini, kalau saya bercanda ini, yang tidak terlalu kemana-kemana ini, jangan-jangan juga hasil dari apa yang mereka deklarasikan jauh sebelum kita ada. Jangan-jangan. Itu sebabnya ada banyak orang yang merasa tertolak hidupnya karena sejak dari kandungan pun dia ditolak. Karena dia sudah punya anak 7 perempuan, nggak ada anak laki-laki. Sehingga lahir anak ke-8, perempuan pula. Akhirnya apa? Dari kandungan sudah mau digugurkan, setelah di USG ternyata dia perempuan. Akhirnya apa? Sudah tertolak dari dalam. Itu kan deklarasi mereka kan? Istri saya mungkin hari Sabtu akan operasi. Saya orang Batak. Tapi saya dari dulu bilang, sejak kami belum menikah, saya selalu kirim emotikon bahwa kami akan punya anak perempuan. Saya lebih suka anak saya perempuan. Anak pertama. Gak tahu mungkin karena bapak saya, kami satu keluarga lebih banyak laki-laki. Laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan gitu. Kami 7. 2 perempuan, 5 laki-laki. Saya bayangkan mama saya, namanya kehidupan di kampung kan. Ke ladang tiap hari. Baju kotor mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu jam 5 lah baru nyuci. Nyuci 1 gerobak. Siapa yang mau diandalkan nyuci? Gak ada kawan mama. Semua laki-laki. Kalau masalah rumah udah pasti ribut terus. Anak pertama, anak kedua main kungfu. Tuh, gedung, nangis gitu. Nanti kalau kita punya anak, saya berdoa semoga anaknya perempuan. Waktu di USG, perempuan. Padahal orang bilang semua laki-laki, kayaknya laki-laki nih gitu. Ternyata perempuan. Saya jadi teringat lagu Batak. Nanti kalau dia lahir akan kunyanyikan, Audo bawana parjolo gitu. Ada lagu Batak gitu kan. Seorang lagu Batak menciptakan lagu kepada putrinya, akulah laki-laki pertama yang mencintaimu katanya. Gitu kan, akan agak romantis sedikit gitu. Nah, ternyata apa? Ya menurut prediksi USG ternyata perempuan. Wow, puji Tuhan gitu. Tapi saya hanya mau bilang gini. Ada pendapat mengatakan 80% orang kaya, orang berhasil, orang berpendidikan jadi miskin, jadi tak berpendidikan, jadi tak berarti. Ada orang mengatakan dari 100% orang berhasil, orang kaya, orang berpendidikan, hanya 20% yang jadi miskin, jadi susah, jadi berantakan.
Jadi tak punya pendidikan. Dari 100% orang susah, orang tak berpendidikan, kelantar, miskin, hanya 20% jadi kaya. Gitu. Jadi berpendidikan. Biasanya saya mau bilang gini, hanya 20% dari 100% yang bisa lari dari lingkaran setan itu. Kalau saya pakai istilah lingkaran setan. Lingkaran setan bernama kemiskinan kah? Keterpurukan kah? Hanya 20% orang miskin jadi kaya. Dan hanya 20% orang kaya jadi miskin. Biasanya 80% ada lingkarannya begitu. Itu pendapat orang. Saudara boleh percaya dan saudara boleh tidak percaya. Tapi saya hanya mau bilang seperti ini. Kenapa 80% orang berhasil? Kenapa? Dari 100% orang berhasil, 80%-nya tetap mereka akan berhasil. Coba nanti saudara cek ya. Orang kaya di daerah ini, coba perhatikan. Orang kaya hari ini, coba perhatikan. Kemungkinan besar orang tuanya juga udah kaya. Kemungkinan besar. Tapi coba perhatikan orang yang biasa-biasa saja gitu. Seperti saya ini. Memang orang tua saya pun dan sampai ke atas-atasnya pun ya begini-begini aja gitu. Grafiknya di situ-situ aja. Kemungkinan besar deklarasi generasi sebelumnya itu sangat berpengaruh. Itu sebabnya terlepas dari pencapaian kita hanya sampai di titik ini, sekali lagi saya sangat menghormati semua pendahulu-pendahulu kita. Tapi saya hanya mau bilang seperti ini. Saudara harus belajar bahwa di generasi saudara berikutnya akan terjadi loncatan yang jauh lebih maju dibanding saudara. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Saya berdoa semoga di generasi selanjutnya, saya tadi bilang ini, kalau saya merintis pelayanan di Kabanjahe, saya berdoa semoga generasi saya ada yang merintis ke Papua, ada yang merintis ke kampung-kampung, lalu menjadi warna dan pengaruh di kampung-kampung itu. Lalu dari kampung-kampung itu dia menyekolahkan banyak orang. Itu doa saya. Saya akan bilang, nak pergilah ke kampung-kampung. Masalah dana biar aku yang ngatur. Bapakmu ini orang kaya. Karena menyembah Tuhan yang kaya. Jangan pikirkan dana. Itu doa saya. Tapi saya bilang gini, saya akan tiba di akhir. Siapa di sini yang mengenal seorang pendeta Bigman Sirait almarhum? Ada yang mengenal pendeta Bigman Sirait? Enggak ada. Siapa yang mendengar? Siapa yang mengenal Andre Taulani? Ya. Ada seorang pendeta sudah almarhum namanya pendeta Bigman Sirait. Suatu ketika sebelum dia meninggal, dia bilang gini, dia orang Batak itu sebagaimana saudara tahu tidak biasa dikremasi. Dikremasi boleh enggak Pak? Ya tergantung budaya seorang. Gitu. Tapi walaupun dia orang Batak, sebelum dia meninggal dia bilang seperti ini, kalau nanti aku meninggal, kremasikan jasadku. Lalu taburkan abuku di beberapa tempat. Tempat yang pertama, taburkan abuku di sekitaran Danau Toba sebab dari situ aku berasal, katanya. Yang kedua, taburkan abuku di tanah Papua. Karena di sana ladang misi di mana aku menghabiskan banyak waktu dan energi pelayananku. Taburkan di tanah Papua. Lalu yang ketiga, taburkan di tanah Kalimantan, di pedalaman-pedalaman di mana pelayananku rintis, taburkan di situ. Seorang pendeta yang tidak biasa dikremasi, memilih untuk dikremasi, untuk supaya apa? Untuk supaya walaupun mulutnya tidak bisa lagi berbicara, tapi abunya masih berbicara. Berbicara tentang apa? Bahwa ada seorang dari Toba, dari Samosir, dari Tapanuli, yang dipanggil oleh Tuhan
untuk menjadi berkat di tanah Papua dan di tanah Kalimantan. Itu yang sedang mau deklarasikan. Sampai sekarang dia tidak bisa lagi ngomong. Tapi abunya pun dia pakai ngomong untuk mendeklarasikan. Itu seorang pendeta Bikman Sirait. Nah kita, apa yang saudara ngomongkan tentang saudara? Saudara mau melihat gunung saudara sajakah? Saudara mau melihat gunung saudara sajakah? Ngomong tentang gunung saudara kah? Betapa besarnya gunung kita. Seolah-olah masalah kita jauh lebih besar di dunia ini. Seolah-olah memutuskan untuk melakukan apapun, seolah-olah kita seperti gentingnya perang Rusia-Ukraina. Memilihkan apakah ini masuk strategi apa dan lain sebagainya. Seolah-olah kita ada di situ. Pernah kita ngomong tentang apa yang akan terjadi? Pernahkah kita ngomong, biar kiranya semua rencana Tuhan, dari semua lika-liku kehidupan yang terjadi ini, satu hal, biar rencana Tuhan yang terjadi. Pernah ngomong seperti itu? Kita kalau punya masalah bawaannya apa? Bawaannya kan pengen curhat, gitu. Cari Facebook, lalu kemudian langsung dibaca, apa yang saudara pikirkan? Kan gitu kan, ada tulisan di situ kan, apa yang saudara pikirkan? Gitu. Lalu saudara tulis, aku tidak sedang berpikir apa-apa gitu. Lalu kemudian curhat di situ. Ngomonglah. Kalau doa pagi-pagi, apa yang saudara ngomongkan? Saya berdoa seorang tua akan ngomong kepada generasinya bahwa semua anak keturunanku menjadi orang-orang yang hebat, berhasil dan berpengaruh kepada banyak orang, membawa banyak orang, menyentuh banyak orang. Saya akan tiba di akhir ini satu kesaksian. Saya punya seorang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Seorang yang sangat berpengaruh. Hari ini saya dengar dia punya truk sekitar 500 truk. Harga satu truk itu hampir 1 miliar. Saudara boleh hitung berapa uangnya itu. Itu masih truk. Belum lagi alat berat, aset gerak, dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika dia ngomong gini, menurutmu, katanya, apa yang paling berpengaruh di dunia ini? Lalu jawaban biasa kan, uang, gitu kan? Relasi, gitu, posisi, dan lain sebagainya. Itu yang paling berpengaruh. Lalu dia bilang apa? Kamu salah, katanya. Memang semua yang kamu utarakan itu benar, itu berpengaruh. Tapi ada satu yang paling berpengaruh, katanya. Apa itu? Mulut. Karena dia ngomong sama orang di bawahnya itu. Mulut dan bibirmu itu yang paling berkuasa di hidup ini, katanya. Mulut dan bibir ini paling berkuasa, katanya. Kalau kamu katakan baik, jadi baiklah. Kalau kamu katakan buruk, jadi buruklah. Gitu. Mulut ini yang paling berkuasa. Semoga saudara tidak jadi tukang mantra hari ini. Karena jemaat biasanya kalau dengar yang gini-gini langsung bangkit imannya. Mobil orang pun langsung ditumpang tangan gitu kan. Karena ada yang gitu-gitu kan. Wah, aku langsung jalan ke showroom, langsung diduakannya mobil itu semua. Aduh. Saudara jadi sangat komersial jadinya doanya gitu. Saya tidak sedang mengarahkan saudara ke situ, tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa ini sangat berpengaruh. Mulut, bibir kita sangat berpengaruh. Sekali lagi, apa yang kita alami hari ini, saya tidak tahu, tapi sangat dimungkinkan oleh apa yang kita deklarasikan di hari-hari yang lalu. Apa yang dialami oleh generasi ini sangat mungkin adalah apa yang sudah ditanamkan, dideklarasikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Terus saya berdoa, saudara mengambil peran saudara untuk keluar dari semua lingkaran setan yang membelenggu kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau katanya cuma 20% orang susah jadi kaya, saya berdoa semoga saudara ada di antara yang 20% itu. Katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan.